dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak dapat membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini
Atau pada hari ini kita boleh sekali lagi beribadah bersama-sama di dalam talian. Mazmur 118 mengatakan, diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan, dan kami memberkati kalian dari rumah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami tetap baik dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh berada sekali lagi bersama-sama berbakti di dalam talian. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami, dan biarlah nama Tuhanlah yang disanjung tinggi dan dihormati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dalam Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian, bersorak merayakan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Oh, Kau mempersona kasih-Mu yang besar. Mari kita katakan bersama-sama, Dia yang mempersona. Sungguh Kau mempersona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempersona, sungguh Kau mempersona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku
Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau yang buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, la 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 la. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, hanya Kau yang bertata. Kau disembah, Kau ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
mulia. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Kaulah Raja segala raja. Karena Engkau mulia, kasih-Mu yang besar, Engkau yang mempesona dalam hidup kami. Seluruh hidup kami, seluruh hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu
disembah, kau layak ditinggikan karena kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang perkasa, tiada seperti-Mu. Tuhan yang selalu peduli, kasih-Mu mempersona dalam hidup kami. Ku hidup menyembah-Mu, ku hidup memuji-Mu. Haleluya, ini kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Seumur hidupku memuji-Mu, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, melalui penyelamat kami Yesus Kristus, Engkau telah meyakinkan hati manusia akan hidup kekal, dan di dalam baptisan telah menjadikan kami satu dengan Dia. Selamatkanlah kami daripada dosa maut, dan bangkitkanlah kami kepada hidup baru di dalam kasih-Mu, di dalam persekutuan Roh Kudus, dan oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bacaan pertama daripada Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 15 ayat 34 hingga 35, disambung pasal 16 ayat 1 hingga 13. Pasal 34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Pasal 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut bagimu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadap Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab,
dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sehingga ayat yang ke-34. Markus pasal yang keempat ayat 26 hingga 34. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan disampaikan pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan untuk dapat beribadah bersama di rumah-rumah dan dimanapun kami berada. Dan kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapinya sehingga menjadi berkat bagi kami, menggenapkan dan melengkapkan, menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Sekali lagi selamat pagi saudara dan saudara sekalian dimanapun Anda berada mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Pada pagi ini tema saya adalah bertumbuh secara dinamik di dalam Kristus. Yang diambil daripada petikan bacaan Injil itu sebentar tadi yang telah dibacakan kepada kita. Maksud tema ini saudara adalah untuk memberi galakan, memberi dorongan, memberi penghiburan kepada kita di dalam suasana sekarang ini, lebih-lebih lagi di dalam kesesakan yang kita hadapi pada masa kini. Ada kemenangan di sebalik semuanya itu. Ada rancangan Tuhan yang lebih baik di sebalik semuanya itu. Apatah lagi saudara kalau kita melihat dunia hari ini, kita barangkali akan rasa tertekan. Apakah masa depan kita? Apakah masa depan gereja? Apa masa depan kerajaan Allah? Karena seperti mana yang telah dikatakan pada dahulu zaman di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan saudara di sana bahwa pada zaman-zaman akhir nanti ada orang yang tidak akan mempedulikan yang baik dan yang benar. Bahkan mereka tidak mempedulikan agama. Dan ini adalah cabaran bagi kita pada hari ini. Karena dunia ini semakin teruk dikatakan. Dan semakin berleluasa keganasannya. Salah satu contoh adalah dunia menolak kebenaran agama. Atau tidak mempedulikan agama. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, ditambah lagi dengan wabak COVID-19 ini. Maka perkara ini mampu berpotensi memberikan tentangan dan hambatan kepada kehidupan kita. Bahkan kepada seluruh dunia. Semua ini boleh menyebabkan kita yang melayani Tuhan ini, semua ini boleh menyebabkan kita yang percaya kepada Tuhan ini bertanya, apa masa depan kita sebagai sebuah gereja Tuhan? Tetapi saya mau mengatakan saudara bahwa masih ada harapan, masih ada kemajuan kerajaan Allah di sebalik kesesakan ini. Bagaimana kita tahu? Kita berpandukan kepada bacaan Injil yang saya sebutkan sebentar tadi. Kita akan melihat intipati pengajaran Yesus ini. Ini adalah peringatan kepada kita bahwa cabaran kita ini semakin hari semakin dekat. Tetapi harapan itu, janji Tuhan itu ada di pihak kita. Seperti dalam pujian kita itu sebentar tadi. Nah, saudara dan saudara sekalian, mari kita lihat pembacaan ini. Dan kita fokus kepada 2 perkara, yaitu mengenai dengan masa depan gereja Tuhan atau kerajaan Allah ini. 2 gambaran yang dipakai oleh Yesus. Dia mengatakan kerajaan Allah adalah seperti ini. Dengan kata lain, gereja Tuhan adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah ia seperti sebiji benih. Mari kita lihat. Yesus mengatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Gereja Tuhan digambarkan oleh firman Tuhan ini sebagai sebuah atau sebiji benih, kata Tuhan Yesus.
seseorang penuai hasil tuaiannya sudah tentu tahu bahwa tuaian itu bermula dari biji. Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh dengan menggambarkan proses pertumbuhan benih itu sendiri. Yesus kata penabur itu dia menaburkan benih itu. Kemudian proses alam semula jadi mengambil alih biji itu. Tidak ada orang yang nampak bagaimana ia melalui proses itu. Tetapi biji itu dikatakan dia akan bertumbuh, bertunas dia. Gambaran ini saudara memberitahu kepada kita bahwa bila kita menabur benih, kita juga melihat keadaan tanah itu. Nah, dalam hal ini barangkali pada waktu yang akan lain datang kita akan melihat apakah jenis-jenis tanah itu. Tapi yang penting sekarang ini saudara bahwa benih itu kita semua tahu. Kita yang di dalam kampung ini kah, atau kita yang di dalam hal proses pertanian kah, apa saja kita tahu bahwa bila kita tabur tanam benih, benih yang baik itu akan bertumbuh dan membesar. Dan kita hanya melihat, mata kita hanya melihat bila kita sudah lihat daunnya bertumbuh. Saudara dan saudara sekalian, karena ini adalah perumpamaan, karena ini adalah gambaran. Tujuan Yesus sebenarnya adalah untuk memberitahu kita bahwa ada benih rohani. Dan benih rohani itulah firman Tuhan itu yang akan ditanam oleh penabur-penabur seperti saudara yang melayani di dalam gereja Tuhan. Kamu akan menabur, dan benih Injil yang kamu tabur itu pastinya akan bertumbuh, pasti akan mengeluarkan tunas. Itu jaminan kita. Tuhan Yesus mengatakan, bila kita berusaha melebarkan, memberitakan firman Tuhan, dia akan bertumbuh. Roh Kudus Tuhan akan bekerja di dalam hati manusia. Bahkan dia bekerja di dalam dunia ini, memastikan kebenaran Injil yang kita tabur itu, benih rohani itu akan bertumbuh. Janganlah kita berputus asa, saudara dan saudara sekalian, melayani Tuhan. Bila kita melayani Tuhan, pelayanan kita itu dibawa, disadur, diasaskan kepada firman Tuhan. Bila kita melayani, kita menabur firman Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, mungkin di sekeliling kita merasa kita ini tertekan. Mungkin di sekeliling kita merasa kita ini terhempap. Tetapi Yesus mengatakan, pelayanan kita tidak akan berakhir dengan kegagalan. Keyakinan kita harus kita letakkan kepada kebenaran itu. Oleh sebab itu, saudara dan saudara sekalian, di zaman teknologi yang modern sekarang ini, marilah kita memikirkan secara lebih lanjut lagi, lebih luas, lebih dalam. Bagaimanakah kita boleh berinovasi, berinisiatif tetapi berinovasi di dalam penyampaian firman Tuhan. Hari ini sekalipun saudara dapat melihat bagaimana teknologi dan teknik Tuhan berikan kepada kita, dan kita gunakannya itu untuk dapat menyiarkan ibadah kita ini atas talian di mana-mana pun di seluruh dunia, di mana internet boleh dicapai. Dia mendengar firman Tuhan ini disampaikan. Puji Tuhan. Kalau dia mengerti bahasa Malaysia lah.
atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kalau dia mengerti. Bahkan di seluruh dunia ini, apapun kebaktian dan khotbah yang disampaikan di atas talian boleh didengar oleh manusia. Tidaklah seperti zaman dahulu kala. Mari kita terus memikirkan, saudara, bagaimana kita berinovasi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi jangan kita lupa, jangan kita ubah maksud intipati Injil itu sendiri. Dengan teknik dan teknologi modern yang ada, kebenaran Injil itu tidak boleh kita ubah. Kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu, yang menyelamatkan kita itu daripada hukuman dosa itu. Alkitab mengajar kita seperti pengajaran Rasul Paulus, bila engkau berseru kepada nama Yesus, engkau diselamatkan. Bila engkau mengaku di mulutmu, percaya di hatimu bahwa Yesus itu mati dan bangkit kembali dari kematian dan kembali ke surga dan akan kembali ke bumi ini lagi. Bila engkau percaya, Rasul Paulus kata, aku ada keyakinan yang kuat terhadap kuasa Injil yang menyelamatkan ini. Bila engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Bukan kau seorang saja, tetapi seluruh isi keluargamu juga mau diselamatkan. Itu intipati Injil. Itu benih Injil. Dan Yesus kata, seperti sebuah biji benih, dia akan bertumbuh kalau ditaburkan, kalau dia beritakan. Kalau saudara perhatikan dalam pujian kita itu sebentar tadi, dikatakan di sana bahwa Yesus berada di pihak kita. Dia adalah jaminan kita. Oleh sebab itu benih Injil ini akan bertumbuh dan kita haruslah rasa yakin dan percaya. Janganlah kita jemu-jemu atau berputus asa menabur benih Injil ini. Karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dia akan membesar. Dia akan bertumbuh. Seperti biji sesawi, kata Tuhan Yesus. Dan ini membawa saya kepada poin yang kedua. Yesus juga ada mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah seperti biji sesawi. Tadi kita lihat benih secara umum. Sekarang Yesus menggunakan biji sesawi. Ayat yang ke-30 dan 32 firman Tuhan berkata, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Rasakan saudara keyakinan yang Yesus mau timbulkan kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Rasakan juga keinginan itu, keyakinan itu yang mau disampaikannya juga kepada kita yang membaca firman Tuhan ini pada hari ini, pada zaman kita ini. Kerajaan Allah ini bagaikan biji sesawi. Perhatikanlah biji sesawi, saudara. Mungkin adakah biji yang lebih kecil dari itu, lebih halus dari itu. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa pada waktu itu dilihat bahwa biji sesawi ini adalah biji yang terkecil di antara benih-benih yang ada
pada waktu itu. Yesus kata, bila dia ditaburkan, ia akan hidup. Tidak perlu kita jelaskan, kita semua tahu ini. Proses pertanian ini, benih membenih ini, saya rasa semua kita paham. Kalau kau paham tentang hukum-hukum benih ini, gunalah kefahaman itu saudara, untuk mengerti gereja kita sebagai sebuah benih rohani, benih sesawi itu sendiri. Yesus kata apa? Benih sesawi ini akan bertumbuh menjadi pohon yang lebih tinggi, lebih besar daripada semua jenis sayuran yang ada dalam kalangan sayur-sayuran. Sehingga saudara, ada burung-burung yang boleh bersarang di dalamnya. Burung-burung yang berterbangan, atau serangga-serangga yang berterbangan mencari tempat berteduh. Mereka yang lemah, mereka yang tidak dipedulikan, mereka yang terpinggir, manusia-manusia yang seperti itu, mereka ini boleh bernaung, berlindung di bawah pokok ini. Kalau saudara boleh bayangkan gambaran itu, itulah kita, gereja Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, semua orang, tidak kira apakah darjatnya, latar belakangnya, semua orang yang memerlukan kasih akan mendapatkannya di dalam pohon pokok ini. Dan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Saudara dan sekalian, saya percaya, saya harap gambaran yang Yesus gunakan ini cukup mudah untuk kita kaitkan dengan kemajuan gereja kita atau paroki kita. Saya mau cabar jemaat sekalian. Kita sudah memasuki fase baru dalam hidup paroki kita. Kita sekarang membiasakan diri menggunakan nama paroki Saint David, ya. Kita mulai alihkan pikiran kita daripada menggunakan nama Saint Luke kepada Saint David. Dan kita berharap, berdoa, semoga di masa akan datang nama Saint Luke ini akan kita hidupkan kembali, tetapi sudah merujuk kepada satu unit yang baru di dalam paroki kita. Inilah gereja Tuhan. Inilah benih yang ada ditaburkan di tempat ini. Sekarang kita berganda. Bukan satu paroki, kita sudah berganda. Seperti kita ada anak yang baru. Dalam bahasa Inggrisnya itu daughter church. Daughter church artinya gereja yang dilahirkannya suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Sudah tentunya kita akan menjadikannya satu rancangan yang akan digenapi dalam waktunya Tuhan, di mana Saint Luke ini akan merujuk pula kepada satu unit baru, Majelis Gereja Daerah Misi Saint Luke. Itulah artinya itu, saudara. Bila benih itu ditanam, dia akan mengeluarkan tunas dan dia akan bertumbuh. Banyak orang boleh bernaung di bawahnya. Jadi bagi kita di Saint David ini kita tetap akan meneruskan perjuangan dan pelayanan kita. Saya percaya kita masih boleh bertumbuh lagi. Kita boleh bertambah besar lagi. Jemaat kita boleh bertambah dan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, bahkan seluruh dunia. Kita mampu mencapai cita-cita kita yang tinggi. Kita mampu untuk menggapainya karena janji Tuhan itu, dia ada di pihak kita. Saudara
dan saudara sekalian. Inilah realitinya pengajaran Tuhan Yesus ini. Saudara dan sekalian, Allah kita tidak pernah orang pernah melihat Allah karena Allah itu roh. Tetapi Yesus itu yang menyatakannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Allah itu menjelma menjadi manusia. Yesus itu. Allah kita, Yesus kita ini bukan sahaja berminat supaya semua orang dapat datang kepadanya. Aku menarik semua orang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dia tidak hanya berminat untuk orang datang kepadanya. Ketahuilah saudara, sesungguhnya dia juga mau, Yesus juga mahu supaya dunia ini memuliakan dia dalam setiap dan semua sudut kehidupan. Apakah itu persekolahan, pendidikan, apakah itu pekerjaan, apakah itu perkawinan, apakah itu keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan mau kita supaya kita memuliakan dia di dalam setiap dan semua sudut dan lapisan kehidupan manusia. Bagaimana itu boleh terjadi? Ia akan terjadi bila engkau menabur benih rohani ini. Dan bila engkau menabur benih rohani ini, memberitakan Injil, mengungsikan Injil, walaupun engkau menghadapi cabarannya, ketahuilah, dia akan bertumbuh. Pada waktu malam, dia akan mulai beroperasi. Matamu tidak melihat, tetapi engkau melihat hasilnya, saudara dan sekalian. Pertumbuhan gereja kita akan menular di setiap sudut dunia. Itu keyakinan saya. Itu mestilah juga keyakinan kita semua dan kamu semua. Jadi saudara dan saudara sekalian, oleh sebab yang demikian, marilah kita melihat penegasan Tuhan kita, Yesus Kristus ini. Yang sesungguhnya di dalam dia, kalau kita setia dan taat, kita akan bertumbuh secara dinamik, berkuasa, berkesan sedikit demi sedikit dari dalam, berterusan. Tidak ada orang yang boleh menghalangnya kalau itu yang terjadi. Jadi inilah penghiburan kita, saudara. Dan kita berdoa semoga jemaat kita akan terus committed di dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya. Semua kita, masing-masing kita, apapun peringkatnya, apapun lapisannya, masing-masing kita ada tanggung jawab yang saling melengkapkan. Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan yang berbunyi, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhannya. Semoga Tuhan memberkati gereja kita, paroki kita, bahkan seluruh dunia. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa kepada Dia satu-satunya Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Dan semoga semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang committed, yang terlibat di dalam pelayanan, diberi penghiburan
untuk terus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Karena walaupun di sebalik kesesakan yang ada, kemenangan pasti menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama pengakuan iman naisin kita. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara dan saudara sekalian, dimanapun Anda berada, di Sabah kah, di Sarawak kah, di Kuala Lumpur kah, di mana-mana saja Anda mengikuti kebaktian ini. Puji Tuhan karena pada hari ini kita masih dapat beribadah. Bagi kami di gereja ini, kami tetap setia mengangkat pujian, tetap diangkat kepada Tuhan. Walaupun dalam bilangan yang terbatas sesuai dengan SOP yang sedia ada, tetapi kita siarkan juga seperti yang saya katakan sebentar tadi atas talian sehingga jemaat boleh mengikuti kebaktian ini. Ada dua perkara yang saya mau tegaskan ataupun beri penekanan dalam pengumuman kita kali ini. Yang pertama itu sila ambil perhatian bahwa sesuai dengan pergerakan kawalan yang ada, maka kebaktian kita masih lagi diteruskan di sini, tetapi akan disiarkan atas talian. Kita tidak mengadakan kebaktian fisikal untuk seluruhnya. Jadi 13 ini hari ini dan minggu depan 20 hari bulan dan seterusnya 20 hari bulan kebaktian kita masih lagi kita siarkan atas talian seperti sekarang ini. Sila ambil perhatian kepada link atau pautan kebaktian yang akan disiarkan dalam grup paroki kita. Sila ambil perhatian. Yang kedua, saudara, adalah persiapan kita untuk penetapan. Ya, bulan ini sebenarnya bulan Jun ini kita merancang untuk membuat pembaptisan di rumah-rumah. Ya. Jadi kalau masih ada yang nama-nama yang belum kami terima dan masih ada calon-calon, sila hantarkan nama-nama itu untuk kami dapat susun dia punya pembaptisan ya. Sudah tentunya lah bulan Jun ini ada kekangan perjalanan kita, tetapi kita mau nama-nama itu juga. Terutama sekali kamu yang akan ditetap pada bulan Oktober akan datang ini. Walaupun kita mengatakan bahwa semuanya tertakluk kepada keadaan semasa, tetapi itulah rancangan kita. Semoga Tuhan memimpin kita dalam usaha ini. Sila ambil perhatian.
dan semoga Tuhan memberkati. Nah, mari kita teruskan kebaktian kita sekarang dengan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam doa syafaat. Kita berdoalah untuk situasi kita saat ini. Mari kita berdoa untuk daerah kita Telupit daripada jangkitan. Dan kita berdoa bersama-sama biarlah Tuhan sendirilah yang menyembuhkan mereka yang dijangkiti. Dan Tuhan sendirilah yang melindungi para barisan depan dan mengawal keadaan kita dan semua keluarga-keluarga dan masyarakat di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi mempunyai kesempatan memberkati pekan kami, daerah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Engkau sendirilah Tuhan yang melindungi semua masyarakat di daerah ini daripada jangkitan COVID-19. Kami serahkan mereka yang telah dijangkiti, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu atas mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa mereka kembali kepada keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan mereka harapan di dalam kesesakan. Dan biarlah mereka melihat bahwa ada Tuhan yang menyembuhkan. Dan pengharapan mereka itu tidak akan mengecewakan mereka ketika kami percaya kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk daerah kami berdoa, kami serahkan semua para petugas-petugas baris depan. Tuhan melindungilah mereka dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendirilah ya Bapa berikan mereka kekuatan ketabahan dalam menjaga dan merawat para pesakit-pesakit di Tuhan saat ini. Kami berdoa utus malaikat-Mu dengan pedang terhunus menjaga dan memelihara daerah ini Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah jangkitan itu tidak akan meningkat lagi, malah Tuhan memulihkan daerah ini. Dan jagalah kami semua Tuhan, dan biarlah kiranya di dalamnya nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Ya Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman satu sama lain dengan seisi keluargamu di rumah Anda. Katakan kepada mereka, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kamu.
Jemaat Tuhan, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Jemaat Tuhan, karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pustara. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjinya. Sandar, sandar,
sabar akan janji penebus. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih untuk waktu dan tempat kami dapat beribadah pada hari ini, dimanapun kami berada. Dan sekarang kami serahkan kerja-kerja kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah kami dapat melakukan semuanya dengan sempurna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebajikan keluarga. Sehingga kami berjumpa lagi dalam kebaktian yang akan datang. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Hai anak-anak, ayat hafalan kita pada minggu ini dipetik dari Injil Markus pasal 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Petikan ini adalah tentang perumpamaan. Ia menjelaskan bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, dan yang kita paham haruslah bertumbuh di dalam kehidupan kita. Benih menggambarkan firman Tuhan, manakala tanah menggambarkan diri kita sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan haruslah mengabarkan berita baik, yaitu Yesus, kepada semua orang. Tuliskan petikan Alkitab ini di dalam buku atau kertas catatan adik-adik. Selamat berkarya, jumpa minggu depan. Bye. Jom share sekarang.